Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari dua ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexin, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, Jadi, apa cita-citamu sayang? saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexin sudah berkata, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini. Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexin dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexin kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexin belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku. Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexin berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres, membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit, yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexin yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexin dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexin mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexin meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu.
Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil! Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu. ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Hah? Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku. Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Ya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Francois naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Francois berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Francois dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Francois. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Francois sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Francois untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam.
Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Francois! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku. Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai. Jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah? Kupikir Francois hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku, jika tidak akan terus kucari. Apa kau dengar semua yang baru saja kukatakan? Oh ya ampun, maaf. Dan tidak. Sumpah, aku tak sedang mengacuhkan temanku dengan sengaja. Aku hanya teralihkan oleh cowok di sebelah sana, Luka. Aku tahu, dia sangat tampan. Dan bagian terbaiknya adalah dia jomblo. Yap, dia putus dengan pacarnya beberapa bulan lalu. Dan hari ini adalah saatnya aku, Michelle Summer, akan membuat Luka Rodriguez jadi pacarku. Maksudku, kini hatinya pasti sudah sembuh, ya kan?
Satu-satunya kelas yang kuikuti bersama Luka adalah bahasa Prancis, jadi sekarang atau tidak sama sekali. Kutulis sepucuk surat cinta dan meminta cowok di belakangku untuk memberikannya ke Luka. Jantungku rasanya berdetak semakin cepat hingga guruku, Bu Davis, mencegatnya. Siapa yang mengoper surat di kelas? Tak ada ya. Mari kita lihat apa yang begitu penting sampai tak bisa menunggu sampai istirahat. Tunggu, apa beliau serius akan membacanya di depan seluruh kelas? Kusaksikan ia perlahan membuka surat itu. Oh, ampun. Seseorang tolong bantu dan hentikan beliau, tolong. Luka sayang, aku tersambar kilat cinta tepat sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tak bisa berhenti memikirkan senyummu yang manis dan bagaimana aku begitu terhanyut dengan matamu yang biru dan dalam. Aku menyukaimu dan ingin tahu apakah kau juga menyukaiku? Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, tapi untung bagiku, Bu Davis tak menyebutkan namaku. Phew. Aku melirik ke Luka. Dia terlihat begitu malu. Sungguh kegagalan besar. Saat aku menunggu bus, aku merasa agak sedih dengan semuanya. Kemudian hujan turun. Hebat. Dan melengkapinya, tiba-tiba ada mobil lewat dan mencipratiku. Aku betulan basah dari ujung kepala hingga kaki. Aku berteriak marah. Yang benar saja! Mobil itu tiba-tiba mundur, kemudian berhenti di sampingku. Aku menghela nafas saat jendela mobil itu terbuka. Hah? Luka? Apa? Aku minta maaf sekali, apa kau tak apa? Ya Tuhan, Luka sedang bicara padaku. Oke, tenang Michelle, bersikaplah santai. Oh, aku tak apa, itu salahku. Harusnya aku tak duduk di halte bus. Yang benar saja. Bagus sekali. Sempurna. Sekarang dia akan mengira aku ini orang aneh dan berlalu pergi. Tapi dia tak begitu. Sebaliknya dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk, akan kuantarkan kau pulang." Aku dan Luka sendirian di mobil? Terima kasih semesta. Dengan bersemangat aku masuk. Oh, ada 2 orang lain di kursi belakang. Dia mengenalkan mereka itu temannya Wesley dan Aubrey. Oh, baik sekali dia memberi kami semua tumpangan. Sementara 2 temannya mendengarkan musik di kursi belakang, aku bisa bicara dengan Lukas. Itulah saat aku tahu kalau kami punya banyak kesamaan lebih dari yang kuduga. Dia adalah penggemar berat DC Comics dan serial favoritnya adalah Arrow dan The Flash. Sama sepertiku. Oh, betapa aku berharap perjalanan ini tak akan pernah sampai ke rumahku. Malam itu, aku tak bisa lakukan apapun kecuali berbaring di kamar melamunkan betapa semua ini seakan tak nyata saat kemudian ponselku berbunyi. Bunda Maria yang Kudus. Seseorang tolong genggam tanganku. Luka barusan mengirimiku pesan. Hei Michelle, maaf sekali lagi membuatmu basah kuyup. Aku senang ngobrol denganmu. Apa aku bermimpi? Aku mencubit diriku untuk memastikan. Aduh. Tidak, ini sangat nyata. Kemudian satu hal berlanjut ke yang lainnya. Kami ngobrol hingga larut malam. Dan itu berulang hari demi hari. Dan hari berikutnya juga. Pada dasarnya kami bicara setiap malam. Dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia mengajakku kencan. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Kencan. Wih. Dan bagian terbaiknya adalah dia ingin nonton film horor. Semua orang tahu cowok cuma menyarankan ini supaya si cewek akan memeluknya saat dia ketakutan. Oke, Luka, aku suka cara berpikirmu. Dia memilih The Conjuring 3, jadi aku harus maraton nonton bagian 1 dan 2 dalam semalam. Sangat menakutkan, tapi aku rela lakukan apapun untuk Luka. Hari itu pun tiba dan aku menghabiskan berjam-jam memilih baju yang paling imut. Tapi kemudian aku sampai di bioskop melihat Wesley dan Aubrey juga ada di sana. Melihat wajahku yang kaget, Luka berkata, "Oh, aku juga mengajak Wesley dan Aubrey. Ini akan jadi double date yang menyenangkan." Apa dia baru saja berkata double date? Oh, jadi ini masih termasuk kencan. Sungguh melegakan. Dia tak memberitahuku sebelumnya kalau Wesley dan Aubrey merupakan kekasih. Semua kejutan di film itu memang membuatku terus berpegangan pada lengan Luka. Kalian pikir aku akan senang dengan ini, kan? Tapi tak, aku tak senang. Kenapa? Karena aku bukan satu-satunya cewek yang berpegangan pada lengannya. Aubrey juga. Tidak, aku tak sedang bercanda. Halo, bukankah cowoknya juga duduk di sebelahnya? Syukurlah, film itu akhirnya berakhir. Karena melihat Aubrey bergelayut pada Luka bahkan lebih menyeramkan daripada filmnya. Setelah itu, Luka menyarankan kami pergi beli makanan Meksiko. Dengan senang aku setuju. Hanya saja, Wes dan Aubrey juga ikut.
Tentu saja. Kemudian sebelum kami sempat memesan minuman, Wes menerima telepon dari ibunya dan harus pergi. Jadi tersisa kami bertiga di sana makan malam bersama. Suasananya canggung. Karena Aubrey terus saja bercanda sendiri dengan Luka. Sementara aku duduk di sana tak paham dan merasa seperti obat nyamuk. Memang itu menyebalkan, tapi paling tidak aku akan punya waktu sendiri bersamanya di perjalanan pulang untuk menebus semua ini, ya kan? Tapi kemudian Aubrey bergelayut di lengannya dan dengan suara diimut-imutkan bertanya, "Oh, ini sudah sangat larut malam. Luka, kau akan mengantarku pulang, ya kan?" Luka menoleh ke arahku dengan canggung. Tentu aku tak mau menarik perhatian, jadi kukatakan, "Jangan khawatir, aku bisa menelpon temanku. Dia bekerja di dekat sini dan shift kerjanya akan segera selesai." Yap, itu kebohongan besar. Akhirnya, dia tersenyum dan kemudian mereka pergi, meninggalkanku di sana sendiri. Aku memesan Uber dan pulang ke rumah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tak bisa berhenti memikirkan ada sesuatu yang mencurigakan tentang hubungan mereka. Tapi kemudian ku terima pesan dari Luka. Aku senang sekali hari ini. Aku ingin tahu apa kamu mau jadi pacarku? X. Apa? Harus kugosok mataku dan membacanya ulang. Ya Tuhan! Benar-benar tertulis pacar di pesan itu. Jadi, itu artinya Luka dan Aubrey hanyalah sekedar teman dekat, itu saja. Aku tersenyum sambil menjawab ya padanya. Jadi, sejak saat itu, kami resmi pacaran. Sungguh menakjubkan. Ya, kecuali satu masalah yang sama. Dia selalu mengajak temannya ikut serta. Setiap hari. Kalian tahu Wesley dan Aubrey sekolah di SMA lain di dekat sini. Saat aku pertama kali bertemu mereka, kukira Luka hanya memberikan mereka tumpangan pulang karena hujan. Tapi ternyata dia mengantar mereka setiap hari. Mereka juga sering nongkrong bareng setelahnya. Jadi itu artinya Luka dan aku tak pernah punya waktu sendiri. Bahkan setengah jam pun tidak. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Sejak aku dan Luka resmi pacaran, Aubrey bahkan makin berani dari sebelumnya. Misalnya, suatu kali di taman, Luka sedang makan hotdog dan ada mustard di wajahnya. Aku tertawa kencang sekali dan menyuruhnya untuk tetap diam supaya aku bisa memotret wajahnya yang lucu. Tapi kemudian Aubrey langsung menoleh padanya, mengambil sebuah tisu dan mengelap bersih mustard itu. Dan tak hanya itu saja, dia bahkan minum dari gelasnya, menyuapinya cemilan dan sering memandang terpesona padanya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana dia bisa terang-terangan menggoda di depan Wes seperti itu? Nah, cewek itu sangat tahu caranya membutakannya. Terkadang dia mencium Wes di pipi atau membelai rambutnya. Jadi siapa yang sebenarnya dia sukai? Wes atau Luka? Kuputuskan untuk melakukan tes untuk cari tahu. Jadi aku merapat ke Luka dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Dan seperti yang kuperkirakan, Aubrey melotot padaku dengan mata cemburu. Kemudian, saat dia memilih helai rambutnya dengan jarinya, dia bertanya pada Luka. "Luka, Wes sibuk hari Jumat ini dan aku tak bisa melewatkan les menariku. Apa kau bisa mengantarku ke sana dan menunggu sampai kelasnya selesai?" Luka terlihat kikuk, tapi tak tahu harus berkata apa lagi. Dia bergumam, "Iya, tentu." Sekarang Aubrey mulai berlebihan. Aku perlu menunjukkan padanya kalau Luka tak tertarik padanya dan kalau dia harus mundur. Aku tahu itu agak terdengar jahat, tapi serius. Aku perlu mengambil sikap, kalau tidak aku bisa kehilangan pacarku. Jadi, pada malam Jumat, setelah Luka mengantar Aubrey ke kelas menarinya, aku menelpon Luka dan mengatakan padanya kalau ban sepedaku kempes. Ya, mungkin saja kulubangi sendiri, tapi trik itu berhasil. Luka langsung menjemputku dan mengantarku pulang. Kemudian aku bertanya padanya untuk tetap tinggal karena ibuku memasak lasagna andalannya. Dia tak bisa berkata tidak pada ibuku, jadi Luka mengirim pesan ke Aubrey menyuruhnya pulang sendiri karena dia sibuk denganku. Berhasil. Hari berikutnya kami berempat nongkrong di kafe. Luka menyadari Aubrey terlihat sedikit lelah, jadi ia bertanya, "Hei Aubrey, apa kau tak apa?" "Oh, bukan masalah besar. Setelah kelas menari aku jalan pulang dan tiba-tiba hujan. Aku tak membawa payung karena kukira kau akan mengantarku pulang, jadi aku basah kuyup." Aku melirik Luka dan bisa lihat dia merasa sangat bersalah. Setelah ngobrol sebentar, aku ke toilet untuk menyegarkan diri. Itulah saat aku menangkap basah Aubrey menepuk-nepuk bedak ke wajahnya supaya ia terlihat lebih pucat. Aku tak percaya ini. Itu enggak banget. Aku perlu melabrak pembohong besar ini. Apa kau benar-benar mengira membuat Luka merasa bersalah akan membuatnya mencintaimu? Aku tak perlu membuatnya melakukan apapun, karena dia sudah mencintaiku. Dengan wajah terkejut, aku berseru, "Apa kau bilang?" "Oh, dia tak memberitahumu? Luka dan aku dulu pacaran, tapi kemudian aku bosan padanya dan putus dengannya. Dia sangat terpukul.
Sekarang melihatnya bersamamu, aku sadar aku membuat kesalahan. Dia seharusnya bersamaku. Ya Tuhan, aku tak percaya apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana bisa dia menyembunyikan ini dariku? Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Kau ini psycho yang gemar bermain trik kotor kapan saja. Lalu aku bergegas keluar toilet dan menabrak Luka. Apa kau baru saja membentak Aubrey? Jangan jahat begitu. Dia itu sakit karena aku pergi denganmu kemarin. Ah, hebat sekali. Sekarang Luka hanya mendengarku berteriak dan sekarang mengira aku ini yang jahat. Tapi kemudian aku sadar Aubrey benar. Luka jelas masih cinta padanya. Karena kalau tidak, dia pasti sudah menanyakan dulu versi ceritaku sebelum membelanya begitu cepat. Luka, kurasa sebaiknya kita putus saja karena jelas kau masih punya perasaan terhadap Aubrey. Kemudian tanpa membiarkannya berkata apapun, aku mengabaikannya dan pergi. Hari berikutnya, kuputuskan untuk bangun lebih pagi dan pergi lari mencoba untuk menjernihkan pikiran. Tapi, segera saat kubuka pintunya, kulihat Luka berdiri di sana. Aku bersikap seolah dia tak terlihat dan hendak jalan pergi. Tapi dia meraih lenganku dan berkata, "Tolong, Michelle, paling tidak dengar aku dulu." Jadi, kami duduk di teras dan Luka menceritakan semua padaku. Ternyata memang benar Luka dan Aubrey dulunya pacaran, tapi mereka bertengkar sepanjang waktu. Jadi dia putus dengannya dan mereka tetap berteman. Dia tak memberitahu hubungan mereka di masa lalu karena dia kira itu bukan masalah besar karena semua sudah berakhir sekarang. Dia bilang setelah aku memutuskannya, dia bicara ke Aubrey untuk cari tahu apa yang terjadi antara aku dan dia. Itulah saat Aubrey mengaku kalau dia masih cinta dengannya dan hanya memacari Wesley supaya dia bisa berada di dekatnya. Luka menolaknya dan dia mulai menangis, yang mana menyebabkan make up-nya luntur. Itulah saat Luka menyadari kalau aku benar soal Aubrey pura-pura sakit. Lalu Luka menegaskan kalau perilaku licik Aubrey itu membuat mereka tak bisa berteman lagi. Michelle, aku minta maaf. Seharusnya aku tahu apa yang dia lakukan dan mengutamakanmu. Aku janji itu tak akan terulang. Kasihan Luka, aku tak tahan melihatnya terlihat begitu murung. Sejujurnya, yang dia lakukan hanyalah berusaha menjadi teman yang baik untuk Aubrey. Luka berhak mendapat kesempatan lain, ya kan? Jadi, dengan tersenyum aku memeluknya erat. Sejak saat itu, hubungan kami berdua membaik. Wesley akhirnya tahu kalau Aubrey hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan Luka. Jadi dia putus dengannya. Kisah cinta kami tentunya penuh liku, tapi semuanya sepadan. Karena aku tulus mencintai Luka, dan aku juga suka bagaimana dia peduli dengan teman-temannya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Jadi, aku hanya minta padanya waktu sendiri setiap hari Jumat. Ngomongin soal hari Jumat, aku tak sabar untuk yang satu ini, karena Wesley bilang padaku kalau Luka menyiapkan sesuatu yang spesial untukku. Ih, aku sangat senang. Maaf guys, tapi kalian tak tahu apa itu, karena ceritaku harus berakhir di sini. Mungkin lain waktu. Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia, yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hey, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis.
Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini. Mungkin itu pelakunya." Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu, ya kan? Dia melotot padaku. Eh, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemetaran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hei, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar camp musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja, aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi. Dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya, sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan, menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku, tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya aku lakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas. Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu?
Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri. Kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan, Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi. Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu. Ini artinya Rebecca masih belum menang. Dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini." Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. "Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu?" "Ya, aku." Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. "Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu." Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal. Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang, dan ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat, desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." "Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain." Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku.
Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun. Dan itu akhirnya sudah tanggal 20. Oh astaga, lihat para pria itu. Benar memang, kalau semua laki-laki itu sama saja. Cuma perlu lihat cewek cantik dan mata mereka langsung berbinar. Hendak kuabaikan orang-orang menyebalkan ini. Tapi kemudian ada pasangan yang berjalan masuk sambil gandengan tangan. Seketika itu juga, para pengacau itu mulai membuat keributan. Lihat, menjijikkan. Lalu mereka pura-pura muntah. Astaga, para ide itu perlu menyimpan sendiri pemikiran kolot mereka. Selamat kawan, kalian baru saja mendapat tempat kalian di urutan ke-99 di buku panduan. Biar kuperlihatkan ke kalian buku panduanku. Di dalam sini, kalian akan temukan segala macam tipe laki-laki. Dari kutu buku, olahragawan seksi, dan pebisnis sukses. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua tak baik. Hai, aku Monica, dan aku ini cewek playgirl yang dilatih untuk balas dendam pada para laki-laki. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa semua laki-laki itu buruk, dan tugasku sebagai perempuan adalah memberi mereka pelajaran, terutama para homofobia dan playboy. Sekarang yang kurang adalah mangsa ke-100, lalu selesai. Hey sis, rapat keluarga, sekarang. Ups, panggilan tugas. Ibu akan menjelaskan misi terakhir kami. Sekarang, mana buku dan penaku? Ya, mereka berdua adalah kolegaku dan juga kompetitorku. Ada Cindy, adik perempuanku yang impulsif, dan di sebelahnya ada Grace, kakakku yang sangat pintar dan agak lebih dewasa. Sedangkan aku di antara keduanya. Tak terlalu kekanakan seperti Cindy, tapi juga tak sekalem dan setenang Grace. Oh, ini ibu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi inilah dia, tujuan terakhir, dan ini adalah yang terbesar. Jadi, kali ini kalian tak bekerja sama, melainkan sendiri. Target kali ini tak akan mudah, tapi kalian semua punya pesona kalian sendiri, dan aku sangat yakin dengan kalian semua. Dan waktunya dimulai sekarang. Dennis Groff. Mari kita lihat. Oh, dia cukup tampan dan anak dari seorang CEO, juga sangat kaya. Sepertinya dia penakluk perempuan. Jelas. Tapi, kenapa ibu tugaskan dia untuk kami? Maksudku, ibu biasanya biarkan kami tentukan tujuan kami sendiri. Dan juga, kenapa kami harus saling bersaing? Mungkin karena ini adalah target ke-100, jadi ia menjadikannya lebih menantang. Kami semua sayang ibu dan ingin menyenangkannya. Maksudku, siapa yang tak ingin jadi yang terakhir melengkapi buku panduan keluarga ini, ya kan? Aku begadang semalaman membuat rencana aksi. Dari sosial media yang kutelusuri, kutemukan kalau teman Dennis akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah bar di kota besok malam. Jadi, di malam berikutnya, kukenakan gaun merah paling seksi yang kubeli untuk acara khusus ini, lalu jalan masuk ke bar dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, kecuali Dennis. Permisi? Apa dia pergi ke bar untuk wifi gratis atau apa? Melihat hal itu, kuambil segelas wine lalu dengan perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba, ada pria asing yang muncul entah dari mana dan menarik tanganku ke belakang. Sayang, kau mau kemana? Minumlah denganku? Pergilah. Aku sibuk. Aku hendak mengalihkan perhatian kembali ke mangsaku saat... Ups, pria asing itu menyandungku, membuatku terjatuh ke lantai. Ini sangat memalukan. Kurasa harus kuakhiri malam ini. Tapi, tiba-tiba ada tangan yang muncul di depanku. Aku mendongak dan, itu Dennis? Aku agak terkejut, tapi dengan cepat kupulihkan kepercayaan diri dan biarkan dia membantuku berdiri. Setelahnya, dia menawariku minuman, lalu kami akhirnya ngobrol hingga dini hari. Dan jackpot! Ternyata dia pecinta berat golf seperti halnya aku. Jadi, aku merayunya untuk bergabung dengan klub golf denganku. Bukankah itu langkah yang cerdas? Seminggu kemudian, tiba saatnya hari laporan perkembangan. Satu persatu, kami cerita pada ibu apa yang telah kami lakukan selama ini. Cindy berusaha keras dekati Dennis dengan datang ke aula biliar yang sering didatanginya. Dan layaknya anak kecil yang cenderung impulsif, dia membombardir Dennis dengan banyak pesan di jejaring sosial. Tapi dia tampak cukup optimis karena Dennis meresponnya cukup ramah dan mereka berdua sama-sama bersemangat untuk urusan biliar. Sedangkan Grace, dia mendaftar posisi asisten manajer di perusahaan Dennis. Aku tahu,
Astaga, kakakku ini jenius. Dia bahkan mengatakan dia sudah rasakan ada rasa yang timbul karena Dennis tak bisa lepaskan pandangan darinya. Ibu tampaknya terkesan dengan perkembangan yang kami buat sejauh ini. Semua orang meraih pencapaian tertentu, tapi pastinya aku masih yang memimpin. Bisa kurasakan itu. Aku tak tahu jika aku ini berkhayal, tapi Dennis dan aku jadi kian dekat, dan dia juga telah menunjukkan beberapa sikap peduli terhadapku. Bagaimanapun juga, sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari yang kukira pada awalnya untuk memenangkan yang satu ini. Ya, aku dulu bertanya-tanya apakah yang selalu ibu katakan mengenai laki-laki itu 100% benar, dan kenapa aku dan saudara perempuanku harus lakukan ini. Hingga suatu hari ketika aku berusia 16 tahun, hari itu, aku hendak ke kamar ibuku untuk pinjam beberapa perhiasan untuk lakukan catfishing. Saat kutemukan buku catatan dengan kondisi terbuka ada di lantai. Penasaran, aku mengambilnya dan mengetahui itu adalah buku harian ibu. Dan di dalamnya ada cerita yang tragis. Ibu dulu pernah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Tapi kemudian menemukannya sedang bersama orang lain. Lebih parahnya, dia bahkan tak punya kesempatan untuk menemuinya. Sebaliknya, ia langsung menerima pesannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau bukan perempuan asli. Kita putus. Bukan perempuan asli. Itulah bagaimana Nick menyebut ibuku. Konyol. Hanya karena ibuku adalah transgender. Dia tak lalui semua kepedihan dan sakit hati hanya untuk tidak dihargai seperti itu. Hidup ibuku tragis bagaikan sebuah film. Penasaran, kubuka semua lembarannya mulai dari awal, dan hatiku rasanya benar-benar hancur mengetahui apa yang telah ibu alami. Ternyata, dia dan Nick adalah bagian dari grup berisi 3 orang di SMA, bersama Maureen. Nick dan Maureen adalah sepasang kekasih. Jadi, ibuku yang waktu itu bernama Jack harus merahasiakan cintanya pada Nick dan menuangkannya ke buku harian ini. Sayangnya, Maureen mengetahui rahasianya dan mengungkapnya ke seisi sekolah, yang menyebabkan semua orang menertawai ibu, dan ia harus pergi dengan rasa malu. Setelah beberapa tahun lamanya, ia masih belum bisa lupakan Nick. Jadi, ia putuskan untuk operasi transgender agar bisa kembali padanya dan perjuangkan cintanya. Mereka telah jalani beberapa bulan yang indah bersama. Tapi pada suatu hari yang naas, ia mendapati Nick berselingkuh darinya. Dan itu tak lain dan tak bukan dengan Maureen. Parah. Bagaimana orang bisa begitu kejam terhadap sesama seperti itu? Ibu adalah orang yang baik, dan berkat dirinya, anak yatim seperti Cindy, Grace, dan aku bisa memiliki rumah. Aku berhutang budi banyak padanya. Itulah kenapa aku ingin berhasil dalam misi terakhirnya dan membuatnya bahagia. Kembali ke misi, semuanya berjalan lancar antara aku dan Dennis. Dia membawaku ke klub golf dan keluar makan malam. Untuk tipe pebisnis yang kaya, aku harus akui kalau dia tak begitu kaku dan serius. Malah, sangat menyenangkan berada bersamanya. Kemudian, dia mengantarku pulang setelah kencan. Dia memegang tanganku dan berkata, Monica, aku sangat senang bisa mengenalmu. Dan aku sangat senang kalau kau bisa datang dan makan malam dengan keluargaku besok. Wah, ini hebat. Maksudku, tugas ini akan jauh lebih mudah karena sekarang aku diundang langsung untuk menjajaki keluarganya. Tapi, tidak. Perasaan apa ini? Aku merasa berbunga-bunga dan telapak tanganku berkeringat. Ini pasti hanya karena tegang akan pertemuan dengan keluarga Dennis, ya kan? Tapi, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan tawanya yang lucu dan matanya yang indah? Dan, oh tidak, kurasa bisa jadi aku punya perasaan betulan padanya. Sejak saat itu, kudapati diriku ingin berteriak dan melempar barang ke Cindy dan Grace. Tiap kali ku dengar mereka menyombongkan diri tentang betapa dekatnya mereka dengan Dennis. Aku ini gila, kan? Sekarang bagaimana? Aku ini pemangsa atau malah mangsanya? Ya Tuhan. Aku sangat gugup. Aku benar-benar tak bisa berhenti gemetaran. Wah, mereka terlihat sangat kaya dan berkelas. Kedua orang tuanya sangat ramah dan segera aku merasa jauh lebih rileks. Kami makan malam dan perbincangan mengalir dengan mudah. Hanya ada satu hal yang terus mengusikku. Nama ayahnya adalah Nick. Tentu ini cuma sebuah kebetulan ya kan? Maksudku, Nick itu nama yang populer. Kurasa ada yang tak beres. Jadi aku tahu aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. Dengan cemas, aku jalan mondar-mandir. Hingga ku dengar mobilnya parkir di luar. Ibu, apa ayah Dennis adalah laki-laki itu? Ia terlihat kaget, lalu perlahan duduk, menghela nafas, dan menceritakan padaku semuanya. Sama seperti yang kuduga. Ia memilih Dennis untuk jadi target ke-100.
atau lebih seperti umpan, hanya untuk balas dendam pada Nick. Apalagi ibu ingin kami memperalat Dennis untuk membuat Nick bangkrut. Tapi apa yang sudah Dennis perbuat? Jika ibu punya masalah dengan Nick, lalu bicaralah dengannya. Kenapa menyeret anaknya yang tak bersalah ke dalam masalah ini? Ibu dan aku bertengkar hebat ketika Cindy dan Grace datang. Apa yang salah denganmu? Berhentilah begitu tergila-gila. Ibu hanya ingin memperalat kita untuk balas dendam pribadi, dan dia tak menyayangi kita sama sekali. Jangan kurang ajar. Kulihat kau sekarang membiarkan emosimu mengacaukan keputusanmu. Nick memperlakukan ibu kita dengan buruk, jadi anaknya pantas menerima ganjarannya. Kau tahu berapa banyak rasa sakit yang diakibatkannya pada ibu? Tidakkah kau ingin memperjuangkan itu? Wow, kamu ini benar-benar payah dan pribadi yang buruk. Aku tak bisa berada di sini dan dengarkan ini lebih lama. Jadi aku bergegas keluar dari sana, lalu pergi dan menginap dengan temanku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lanjutkan berencana balas dendam ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi mencari Nick dan memintanya untuk duduk dengan ibu untuk bicarakan semuanya. Sayangnya, aku meremehkan saudara-saudaraku. Karena saat aku melihat-lihat ponselku, kulihat postingan Cindy mengekspos Dennis sebagai playboy sialan yang mengencani 3 cewek dalam satu waktu. Sebagai bukti, disertakannya foto-foto Dennis dengan masing-masing dari kami. Percayakan dia untuk lakukan hal yang sangat kekanakan. Keadaan makin buruk karena Grace bekerja sama dengan hacker untuk mengacaukan situs web perusahaan dengan hal-hal seperti Tuan Nick Grove, presidir dari Grove Corporation, adalah seorang pembohong, penipu, dan homofobik. Krisis media ini telah menyebabkan keseluruhan perusahaan jadi kena getahnya. Dan sekarang, Dennis menghindari teleponku. Kuarahkan jariku hendak memencet tombol panggil ketika tepat di saat itu, Grace mengirim pesan padaku. Hey sis, sebaiknya tak kau lewatkan momen sakral kita mencentang nomor 100 di buku panduan. Toh, misi sudah selesai. Ayo pulang saja dan berdamai. Ibu sudah menunggu. Tak mungkin kubiarkan mereka lakukan ini. Jadi aku segera telepon Dennis dan tinggalkan pesan suara mendesak yang memberitahu kalau dia perlu cari ayahnya dan pergi ke rumahku sesegera mungkin. Saat ku ajak mereka masuk, mata Mr. Grove dan ibu terbelalak saat melihat satu sama lain. Nick berdiri di sana mematung, sementara ibu cuma minta ia segera pergi. Tapi akhirnya, aku berhasil yakinkan mereka semua untuk duduk dan selesaikan kekacauan ini. Cian, aku langsung tahu kalau kau adalah Jack. Awalnya, aku kaget, tapi kemudian kusadari kalau itu tak jadi masalah karena aku sungguh mencintaimu. Jadi, aku hanya menunggu sampai kau siap beritahu aku. Kau tahu itu? Mustahil. Kita dulunya berteman dekat. Tak begitu sulit untukku menyadari kebiasaan Jack. Lagi pula, wajahmu masih menampakkan ciri lama. Terserah, tapi aku melihatmu bersama Maureen si ular itu, dan kau bahkan punya nyali untuk putus denganku hanya dengan satu pesan sinis. Apa kau tahu betapa banyak rasa sakitku derita untuk mengejarmu? Nick tampaknya benar-benar bingung. Kemudian, semuanya pelan-pelan terungkap sendiri. Jadi, Maureen adalah orang yang mengirim pesan menyakitkan di hari itu. Saat dia tahu tentang ibu dan Nick, dia menyelidiki dan mengetahui kalau ibu sebenarnya adalah Jack. Hari itu, di kafe, ia memohon pada Nick untuk menerimanya kembali, tapi Nick menolak. Jadi, dia membuat beberapa alasan untuk meminjam ponsel Nick, lalu mengirim pesan tersebut untuk memisahkan mereka. Ibuku duduk di sana kaget dan terdiam. Kurasa ia sedang memproses fakta bahwa ia balas dendam ke orang yang salah, dan sekarang telah menyebabkan masalah untuk 2 orang yang tak bersalah. Aku sangat menyesal. Kubiarkan emosi menguasaiku dan membuatku dendam. Aku janji akan perbaiki hal ini. Saya Jean Wilkins, wanita transgender dan mantan dari Nick Grove. Saya mengira dia telah mengkhianati saya, dan ini membuat saya berubah jadi versi pemarah saya, yang lalu terbutakan oleh hasrat balas dendam. Hanya saja, saya salah. Seperti yang kalian tahu, mustahil rasanya jika Nick punya niatan buruk terhadap komunitas LGBT. Karena dia mencintai saya. Sedangkan untuk putranya, Dennis, dia adalah pria yang baik, yang terjebak di dalam konflik. Dia tak pernah hianati siapapun. Jadi tolong, jangan menghakiminya untuk hal yang tak dilakukannya. Saat aku menyaksikan video itu, aku merasa sangat bangga pada ibuku yang berani. Ia sudah lakukan banyak kesalahan, tapi ia mengakuinya di depan publik, yang mana butuh banyak keberanian. Untungnya, video itu berhasil. Perusahaan ini pun pulih, dan nama baik Dennis sudah kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan saudara-saudaraku minta maaf ke Dennis dan Nick.
Untungnya, mereka berdua laki-laki yang sangat baik dan pengertian. Ibu tak lagi dendam kepada laki-laki, dan ia bahkan mulai kencan dengan pria baik bernama Jacob. Cindy bertemu dengan gadis manis bernama Beverly, yang kalau dipikir sangat bertolak belakang dengannya, tapi mereka sungguh tampak serasi bersama. Grace masih melajang dan fokus pada karirnya. Dan aku tak akan mengulanginya lagi, karena aku tetap bersama mangsa ini selamanya. Pada hari pertamaku di SMA, aku muncul dengan pakaian cewek gotik yang ekstrim seperti hari-hari lainnya. Aku merasa baik-baik saja, tapi sayangnya guruku tidak menghargai penampilanku. Lalu dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, "Aneh sekali. Permisi, jadi bagaimana kamu mendefinisikan normal? Kenapa menjadi diri sendiri itu tidak normal? Tapi tidak apa-apa menjalani kehidupan palsu dan membosankan hanya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang suka menghakimi ini." Seluruh kelas tersentak dan menatapku. Sedangkan untuk gurunya, aku membuatnya terdiam. Sepertinya tersiar kabar saat istirahat cowok gotik berambut merah ini tersenyum padaku, lalu berkata, "Hei, ini Miranda kan? Mau gabung dengan grupku?" Ya, tidak perlu bertanya dua kali. Orang ini imut. Dan semua orang di grup ini juga gotik. Disinilah tempatku. Mereka berbagi pandangan tentang betapa standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh media adalah palsu. Dan betapa menyedihkannya semua orang karena berusaha terlihat seperti boneka yang diproduksi secara massal. Aku suka mereka. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman. Kalian tahu segera setelah aku menemukan identitas asliku pada usia 13 tahun dan mulai berpakaian seperti ini, teman-teman lamaku meninggalkanku. Orang-orang selalu cepat menilai dan tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Itu sangat membosankan. Tapi terserah. Blender yang hambar itu tidak pernah bisa memahami upayaku untuk menonjol dan jujur pada diri sendiri. Satu-satunya cewek yang bertahan adalah Isabel. Dia sahabatku sejak kami berumur 6 tahun. Dan lipstik hitam serta kalung chokerku tidak membuatnya takut. Orang tuaku hanya mengira aku sedang melalui fase memberontak. Jadi mereka membiarkanku. Hanya kakak perempuanku, Harper, yang merasa terganggu mengenai ini. Oh, tolong. Secara biologis dan teknis, kamu bukan seorang goth. Kamu cuma orang Amerika yang menyukai gaya gotik. Hah. Sangat cemburu? Kalian tahu Harper adalah tipe gadis standar di lingkungan kalian, sama seperti orang lain, membosankan. Terserah, karena itu urusannya, aku tidak peduli. Tapi tolong, jangan paksa aku menjadi seperti dia. Oke, kembali ke sekolah. Sejak hari itu dan seterusnya aku bergabung dengan kaum gotik. Mereka semua sangat keren, terutama cowok berambut merah, Ralph. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, semakin aku tahu kami diciptakan untuk satu sama lain. Jadi, suatu kali aku menceritakan perasaanku pada Isabel dan memberitahunya bahwa aku berencana memintanya menjadi pacarku. Apa kamu yakin? Kamu belum lama mengenalnya dan kamu tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Untunglah Isabel bersikap manis, penuh perhatian dan penuh kekhawatiran seperti biasanya. Tapi ayolah, ini taruhan yang pasti. Tidak apa-apa, Izzy. Aku yang paling keren, bukan hanya di grupku, tapi juga di sekolah ini. Tidak mungkin dia menolakku. Tidak. Jawaban Rap langsung menusuk hatiku tanpa keraguan sedikit pun. Aku bahkan belum menyelesaikan pengakuan cintaku. Aduh, melihatku diam dan mulut terbuka lebar, Rap melanjutkan. Dengar, Miranda, gayamu keren sekali dan aku tahu kamu salah satu dari kami. Tapi sejujurnya setiap kali aku berbicara denganku, menurutku itu sangat datar. Lagi pula aku sudah pacaran dengan Erin, jadi sebaiknya kita berteman saja. Datar? Apa maksudnya datar? Dan ya Tuhan, Erin? Sulit dipercaya. Riasan dan pakaian gotiknya tidak sebagus punyaku. Apa yang dia punya tapi aku tidak punya. Marah, aku melangkah pulang, bergegas ke kamarku dan berteriak ke bantal. Mendengar ini, Harper bergegas masuk dan bertanya ada apa. Aku perlu berbicara dengan seseorang, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Wow, dia mengangkat alisnya. Kejam, tetap saja. Dia berhenti sambil menggaruk dagunya. Oh. Aku tahu dia selalu melakukan hal itu setiap kali dia hendak mengatakan sesuatu yang jahat. Kau tahu, Rap itu ada benarnya. Maksudku, daripada menghabiskan 3 jam sehari merias wajah tanpa henti, kamu bisa belajar bagaimana menjadi tidak membosankan. Dia mengangkat bahu. Apa? Diam! Keluar dari ruanganku! Aku dengan marah mendorongnya keluar dan membanting pintu. Tapi, kalau dipikir-pikir, bagaimana jika anak-anak lain berhenti berteman denganku bukan karena penampilanku, tapi karena seleraku yang buruk? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Harper hanya bersikap konyol seperti biasanya. Jadi aku tetap setia pada diriku sendiri selama SMA dan terus menjalani hidup sesuai keinginanku. Tidak seorang pun yang bisa membuatku berubah pikiran.
Ya, aku tahu tahun terakhir itu penting. Itulah sebabnya aku berusaha secara sadar untuk menghadiri pameran pendaftaran perguruan tinggi. Setelah beberapa saat berkeliling, aku mendapati diriku tertarik pada bagian ilmu sosial di salah satu universitas. Ini dia. Inilah jurusan yang ingin aku ambil. Menyenangkan sekali. Akhirnya aku menemukan hal lain yang menakjubkan selain gaya hidup gotik. Malam itu aku meminta Harper untuk mengambil fotoku untuk dikirimkan bersama file pendaftaranku. Dia menatapku dengan pandangan kotor dan menjawab, kamu benar-benar berpikir mereka ingin mewawancarai seorang siswa yang sepertinya termasuk dalam kastil Dracula? Tidak, dia tidak hanya mengatakan itu. Sungguh tidak sopan. Kenapa kalian begitu peduli dengan penampilan? Kalian memilih seseorang karena isinya, bukan permukaannya. Ya, jika penampilan tidak begitu penting, kenapa kamu tidak berhenti marah-marah, ganti pakaian, dan mengambil foto sederhana saja? Harper meninggikan suaranya. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Jadi aku berlari kembali ke kamarku dan mengunci diri di sana selama 2 hari penuh. Aku benci dunia ini. Aku mempunyai banyak waktu untuk berpikir, yang membuatku sadar kalau aku memang ingin mengambil jurusan ilmu sosial. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan Harper, menghapus riasanku, menata rambutku, dan meminjam pakaiannya untuk foto itu. Tuhan. Tidak, aku bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Aku kelihatan mengerikan. Tapi Harper berpikir berlebihan. Aku menyuruhnya untuk mengambil foto bodoh itu saja. Tapi dia berlari dan menyeret orang tuaku, yang bersorak dan bertepuk tangan saat melihat penampilan baruku. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Ibuku memegangi dadanya. Apakah itu air mata di matanya? Ya ampun, ini sangat timpang. Ini bukan aku. Aku bukan gadis remeh dan berpenampilan membosankan. Segera setelah Harper mengambil foto, aku bergegas menuju pintu, sangat ingin kembali ke penampilan gotikku. Ayolah Miranda, kedua orang tuaku meraih tanganku. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Tapi ini bukan aku. Kalau tidak gotik, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menepisnya. Beberapa minggu kemudian aku mendapat balasan dari pihak universitas. Aku berhasil lolos ke tahap wawancara online. Wow. Tapi kali ini aku tidak akan mengubah diriku sendiri. Selama wawancara, seorang profesor bertanya kepadaku tentang pengalaman sosialku, seperti pekerjaan paruh waktu atau layanan sukarelawan sosial. Aku belum melakukan apapun. Aku pernah memikirkan hal itu sesekali, tapi karena penampilanku yang gotik, aku tidak bisa bekerja dimanapun. Aku mengakui hal itu kepada profesor dan dengan bangga mengumumkan, menjadi gotik adalah identitasku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian aku menerima email tanggapan mereka. Harper, Isabel, dan orang tuaku berkumpul di sekitarku di ruang tamu. Tapi, tidak. Aku bergumam begitu aku membuka email. Mereka menolakku. Aku berdiri dan sambil menangis berlari kembali ke kamarku, sementara Isabel mengikutiku. Jangan khawatir. Isabel duduk di sampingku dan mengusap lenganku. Mereka masih buka pendaftaran lagi di musim gugur. Jadi kau masih punya beberapa bulan lagi untuk bersiap. Aku tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan aku sendiri. Aku pasti membuatnya takut karena dia diam-diam pergi setelah itu. Keesokan harinya aku sangat kecewa, jadi aku pergi menemui teman-teman gotiku. Tentunya mereka akan membuatku merasa lebih baik, kan? Orang-orang itu konyol, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ralph berkata dengan gagah berani. Ya, aku tidak merasa lebih baik, tapi setidaknya ada seseorang yang sependapat denganku. Masih dalam suasana frustrasi, aku kemudian melewatkan makan malam dan langsung menuju kamarku. Harper kemudian masuk ke kamarku dan berbicara kepadaku dengan nada serius. Berhentilah merajuk. Aku telah melihat email itu dan profilmu. Inilah faktanya. Mereka tidak menolakmu karena kamu seorang gotik. Mereka menolakmu karena kamu cuma orang yang malas dengan nilai di bawah rata-rata dan tidak memiliki pengalaman sosial apapun. Aku melemparkan bantalku padanya, meminta dia meninggalkan kamarku sekarang dan tidak pernah kembali. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Entahlah, mungkin dia benar. Maksudku, aku kira aku bisa berbuat lebih banyak untuk membantu kasusku. Karena aku benar-benar ingin belajar jurusan itu di universitas itu. Jadi keesokan harinya aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi di mana-mana dibutuhkan seragam yang kotor dan penampilan yang layak. Astaga, ayo, aku tidak bisa. Aku merasa sangat buruk menjadi sesuatu yang bukan diriku sendiri. Aku hampir menyerah ketika Isabel mendatangiku dan berkata, jadilah kuat, pikirkan tentang perguruan tinggi impianmu dan masa depanmu. Dia menepuk punggungku. Ini cuma sementara, oke? Dia teman yang manis. Baiklah, aku harus bangkit kembali. Dengan sabar aku terus mencari dan akhirnya, sebuah kafe menerimaku sebagai pelayan. Tentu saja tidak ada penampilan gotik. Suatu malam sepulang kerja, aku hendak pulang ketika aku bertemu dengan kelompok gotik. Hai teman-teman, aku dengar yang menyapa mereka. Ada acara apa malam ini? Melihat tatapan bingung mereka, aku berkata,
Ini aku, Miranda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Serius? Miranda? Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Instagramku akan menyukai ini. Sementara yang lain terus mengejekku. Ini sungguh memilukan. Aku pikir mereka adalah teman-temanku. Kenapa mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk menjelaskan? Kini ternyata merekalah orang-orang yang paling menghakimi. Sungguh sekelompok teman yang beracun. Aku tidak akan membuang waktu untuk berkumpul dengan mereka lagi. Pelajaran didapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku fokus bekerja di kafe dan bergabung dengan sekelompok anak muda yang aktif, membagikan makanan untuk para tunawisma dan membantu para perawat di panti jompo. Aku telah mengalami begitu banyak hal baru, dan sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini. Sebenarnya ada satu orang di kelompok sukarelawanku. Dia bernama Roger, dan aku mungkin sedikit menyukainya. Pada awalnya aku bahkan tidak memperhatikannya karena dia terlihat normal, potongan rambut biasa, t-shirt, jeans, dan sepatu kets. Hingga suatu saat di panti jompo, aku berdebat dengan seorang wanita tua yang sangat pemarah dan suka menyulitkan, yang menuduhku mencuri sandalnya. Kemudian Roger, dengan sifat lembut dan suaranya yang menenangkan, menyelinap masuk dan meredakan situasi. Selain itu, dia adalah pendongeng yang luar biasa, karena dia selalu membuat semua orang terpesona, termasuk aku. Oke. Jadi penampilan normal bukan berarti seseorang itu membosankan. Ya, aku tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ternyata pepatah itu 100% benar. Pada awal Oktober, Harper membantuku melamar lagi. Dan coba tebak, aku berhasil lulus wawancara online dan menerima email penawaran. Keluargaku berada di surga ke-7. Orang tuaku tidak bisa menghentikan air mata bahagianya, sementara Harper hanya tersenyum bangga padaku. Dan Isabel memelukku erat. Kami bahkan pergi berlibur untuk merayakannya, luar biasa. Sekarang, aku masih menyukai penampilan gotiku. Tapi pada saat yang sama aku juga menyukai penampilan alamiku. Aku sadar bahwa mengenali diri sendiri dari penampilan luarnya adalah omong kosong. Begitu pula menilai orang dari penampilannya. Memiliki kehidupan yang menarik dan menjadi cantik bukan hanya tentang berfokus secara obsesif pada penampilan kalian. Tapi hal itu datang dari dalam. Tunggu, apa itu Roger yang ada di sana? Oh tidak, dia datang ke sini. Dia melambai ke arahku. Hai guys, ini aku Claire. Jadi besok akan jadi sangat menarik. Kuserahkan hidupku di tangan kalian. Beneran, karena akan kubuat video, follower Instagramku mengatur hariku. Yeay, kebanyakan influencer akan lakukan ini dengan beberapa opsi. Tapi aku percaya kalian guys, jadi yang berani. Cek saja Instagramku, like video ini, dan komen apa saja yang kalian ingin aku lakukan besok. Komentar dengan like terbanyak akan dipilih. Dan jangan lupa follow untuk tetap update. Seperti yang kalian lihat, aku Claire. Dan aku ini influencer kecantikan di Instagram. Tentu, dengan wajah cantik ini dan kejelian dalam memilih gaya, aku sudah punya banyak sekali follower. Tapi untuk orang yang terlahir untuk jadi terkenal sepertiku, itu belum cukup. Itulah kenapa aku lakukan tantangan viral ini. Itu akan memberiku puluhan ribu likes. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekarang sebaiknya aku tidur cantik, harus kudapatkan kulit bersinar esok hari. Hal pertama untuk dilakukan di pagi hari yaitu memeriksa Instagramku. 20.000 likes untuk postinganku kemarin malam. Itu rata-rata. Mari kita lihat. Aku sudah minta followerku memutuskan apa yang sebaiknya kupakai dan yang sebaiknya kumakan untuk sarapan. Dan komen yang terbanyak yang disukai adalah gaya Y2K dan roti bakar alpukat. Makanan kesukaanku. Mudah sekali. Kupanggil pelayan untuk siapkan sarapan sementara aku melakukan rutinitas perawatan kulit. Lalu kupastikan mengambil selfie imut dan mengunggahnya di storyku. Awal yang bagus. Aku ini cewek tercantik di dunia atau apa? Oke, sekarang aku harus membuat keputusan sulit. Tas mana yang paling cocok dengan pakaianku? Yang ini atau yang ini? Aku masih berusaha memutuskan saat ponselku berdering. Itu Lak pacarku. Ini masih terlalu dini, tapi dia sudah mengirimiku banyak sekali pesan. Kau sedang apa? Kenapa tak kau balas pesanku sama sekali? Cepatlah, kalau tak mau terlambat ke sekolah. Baiklah, aku berangkat. Ya ampun, kenapa dia sangat bikin stres seperti itu? Tak masalah kalau kita terlambat sedikit. Maksudku, ayolah, ini kan cuma sekolah. Setelah memilih tas yang cocok, aku naik mobil Lak. Dia merengut padaku dan bertanya kenapa aku lama sekali. Aku sibuk ambil foto selfie, jawabku. Dan memposting selfie di cermin yang kuambil tadi pada Instagramku dengan keterangan gaya Y2K untuk hari ini. Apa yang harus kulakukan di sekolah pagi ini? Saat istirahat, aku duduk di kantin dengan Lak dan sahabatku, Tamara.
Seperti biasa, kecantikanku menarik perhatian. Semua mata tertuju padaku dan satu cowok bahkan berseru. Kau cantik sekali, Claire. Ku periksa Instagramku untuk melihat bagaimana fotoku yang baru kuposting. Oh, sudah ada 50.000 likes. Itu bagus, tapi aku tahu dengan karismaku, aku bisa lebih baik lagi. Tapi, apa ini? Komen terbanyak di postingan ingin aku ke perpustakaan sekolah dan berteriak. Aku benci belajar dan perpustakaan itu tempat paling membosankan di muka bumi. Permintaan macam apa ini? Jangan lakukan itu. Perasaanku tak enak soal ini. Itu bisa saja dari seseorang yang berusaha menyabotasemu. Lak ada benarnya. Ini bisa saja hanya trik Isabel, musuhku di sekolah, rancang untuk mempermalukanku. Dia juga influencer di Instagram, tapi dia hanya meniru apapun yang kulakukan. Follower Instagramnya 5.000 lebih sedikit dari punyaku. Membosankan. Tapi Claire, bagaimana kau jelaskan ke followermu kalau kau mangkir? Kurasa mereka tak akan suka itu. Betul. Aku sedang melakukan tantangan ya kan? Tak bisa berhenti hanya karena 2 komentar. Terutama karena berasal dari non-penggemar. Lagi pula, ini bukan masalah besar ya kan? Siapa yang masih pergi ke perpustakaan? Jadi, ku seret Lak dan Tamara ke perpustakaan karena seperti yang kalian tahu, aku butuh mereka merekamku. Hah? Kenapa anehnya sangat ramai di sini? Sejak kapan orang-orang sungguh ingin belajar? Aku perlu menyudahi ini. Jadi memecah keheningan, aku berteriak. Aku benci belajar dan perpustakaan itu tempat paling membosankan di muka bumi. Semua mata langsung ke arahku. Ku dengar suara decak dan gerutuan, lalu seseorang berkata, Kau kira apa yang kau lakukan? Kenapa semua orang di sini serius sekali? Aku hanya mengangkat bahu dan berjalan pergi. Paling tidak Lak dan Tamara sudah merekamku pada sudut terbaikku. Yang mengejutkanku, video itu dapat banyak sekali penayangan dan likes. Aku bahkan dapat hampir 1.000 follower lagi. Siapa sangka bahwa tindakan konyol itu akan jadi sangat populer. Di momen itu, Isabel berjalan melewatiku. Hanya orang tak punya otak yang akan berteriak di perpustakaan. Lihat saja siapa yang iri sekarang. Hei, kau sebaiknya coba juga. Mungkin kau akan dapat setengah dari followerku. Isabel terlihat seolah amarahnya akan meledak. Tapi kemudian dia mencibir dan berkata, kita lihat apa kau masih tertawa setelah lihat apa yang kau harus lakukan berikutnya. Hah? Apa maksudnya? Langsung kubuka Instagramku untuk memeriksa. Apa? Komen teratas kali ini dari Isabel. Dia ingin aku meletakkan kantong sampah di kepalaku dan pergi ke mall. Kantong sampah? Kuhabiskan waktu 1 jam menata rambutku pagi ini. Isabel, dasar kau penyihir jahat. Tapi, oke, kalau dia mau main-main, akan kubuktikan padanya dia macam-macam dengan orang yang salah. Sama seperti sebelumnya, Lak mencoba membujukku agar tak melakukannya. Ini omong kosong, Claire. Jangan menurunkan dirimu sendiri serendah ini hanya untuk beberapa likes. Kukatakan padanya kalau dia berlebihan, dan kalau aku tak akan mengecewakan followerku dengan membatalkan ini. Ini tampaknya membuatnya kesal, lalu dia segera pergi. Jadi siapa yang akan mengambil videoku? Aku memanggilnya, tapi Lak terus berjalan. Kenapa dia tak bisa mendukungku saja seperti biasa? Untungnya, aku masih punya Tamara, dan dia setuju merekamnya untukku. Itulah gunanya sahabat. Oke, ini lebih memalukan daripada yang kukira. Orang-orang terus menatapku seolah aku ini alien. Ku beri mereka tatapan, apa kau lihat-lihat? Menyuruh mereka segera berpaling. Tidak, aku harus bersikap percaya diri untuk video itu supaya dapat lebih banyak likes. Menengok ke belakang, kulihat Tamara menyemangatiku. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan melakukan asik catwalk terbaikku di mall. Jantungku berdebar tak karuan. Bahkan setelah kami keluar dari mall. Akhirnya ini berakhir. Lalu segera ku buka Instaku, mengunggah video yang baru kurekam. Lalu mengirim pesan ke Lak menanyakan di mana dia. Setelahnya, aku dan Tamara naik taksi ke rumahnya. Lak sudah menunggu di pintu. Terlihat sangat serius ketika aku sampai di sana. Jadi, kusuruh Tamara menungguku di taksi. Kemudian dengan marah aku berteriak sambil berjalan mendatanginya. Paling tidak kau bisa datang dan mendukungku. Kau tahu betapa kesalnya aku saat kau tinggalkan begitu saja? Aku tak nyaman merekamu membodohi dirimu sendiri. Aku terlalu peduli padamu. Itu cuma sedikit kesenangan yang tak berbahaya.
Kenapa tak bisa kau pahami betapa penting jadi influencer bagiku? Kurasa tak bisa bersama orang yang tak lagi mendukungku dan passionku. Sebaiknya kita putus. Kemudian aku berlalu pergi begitu saja, tak memberi kesempatan Lak untuk menjelaskan. Dia segera berlari dan meraih tanganku. Oke, aku minta maaf. Bisa kita bicarakan? Berhasil. Aku memberi tanda ke Tamara. Kemudian berbalik dengan senyum lebar pada Lak. Apa kau percaya para followerku ingin aku menguji cintamu dengan pura-pura putus denganmu? Kutunjukkan ke mereka betapa besar kau mencintaiku. Tapi kemudian tak disangka. Dengan marah, Lak berteriak. Apa? Jadi, aku ini hanya alat lain untuk mendapat likes untuk Instagrammu? Jika kau ingin putus, maka baiklah, kita selesai. Lalu dia bergegas masuk ke rumahnya dan membanting pintu. Aku berdiri di sana melongo. Bagaimana dia bisa putuskan aku? Selama 2 tahun penuh kami bersama tak pernah aku melihatnya semarah ini. Akan kubiarkan dia tenang sebentar dan bicara dengannya besok. Dia akan tenang saat itu, ya kan? Dengar Claire, videomu di mall perbelanjaan sudah mencapai 100.000 likes. Oh ya Tuhan, apa ini? Orang-orang tergila-gila dengan videoku. Mereka bilang aku begitu percaya diri memakai kantong sampah dan masih terlihat keren. Aku tampak seperti Kendall Jenner. Dan followerku juga bertambah 5.000 orang. Paling tidak ini sebanding dengan usaha yang kulakukan. Keesokan paginya, aku menunggu Lak menjemputku. Tapi dia tidak datang. Saat aku sampai di sekolah, ku cari dia dan bertanya apa dia masih marah denganku. Kau sangat kecanduan sosial media. Aku bahkan tak kenal siapa dirimu lagi. Kemudian dia berlalu pergi. Tepat di saat itu, Isabel berjalan ke arahku. Tunggu, kenapa Tamara bersamanya? Hei pecundang, Kau dalam masalah besar. Apa maksudnya itu? Aku melihat Tamara dengan bingung. Tapi dia hanya menundukkan kepala dan segera mengikuti Isabel. Merasa ada yang tak beres, segera ku buka Instagramku dan... Oh Tuhanku, komentar apa ini? Dasar caper. Dia mau lakukan apa saja hanya untuk likes. Ku dengar pacarnya memutuskannya. Tak heran begitu. Apa ini? Kulakukan semua ini sesuai permintaan mereka. Dan sekarang aku yang mendapat semua kebencian. Tiba-tiba, kepala sekolah mengumumkan lewat pengeras suara kalau aku harus pergi ke kantornya. Saat aku masuk, kulihat orang tuaku duduk di sana. Ternyata berita tentang yang kulakukan di perpustakaan sudah menyebar. Dan tak hanya itu, seseorang bahkan menuduhku mencuri di mall perbelanjaan itu. Hah? Aku tak mencuri apapun. Untuk membuktikan tidak bersalah, kuberikan kepada kepala sekolah tasku untuk diperiksa. Dan ia mengeluarkan sebuah kalung baru. Kenapa ada benda ini di dalam tasku? Ku coba jelaskan diriku, tapi tak seorang pun mau dengar. Aku diskors 1 minggu. Keluar dari ruangan kepala sekolah adalah hal terburuk yang pernah terjadi. Semua orang memberiku pandangan menghakimi dan berbisik satu sama lain. Di perjalanan pulang, ku ambil selfie menangis. Lalu mempostingnya di Instagram dengan keterangan. Konsekuensi tantangan kemarin, skors 1 minggu. Seseorang menyalahkan aku. Sampai di rumah, orang tuaku yang terlihat malu langsung mengambil ponselku dan bahkan mematikan wifi. Hidupku selesai. Aku lari ke kamarku dengan marah dan menjatuhkan diri ke ranjang. Tiba-tiba, mataku tertuju ke sebuah foto yang kuambil dengan Lak di pesta ulang tahunku tahun lalu. Itu saat Lak memberiku pesta kejutan. Dan dia bahkan membuatkanku kue ulang tahun yang cantik. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu keras padanya kemarin. Dia hanya ingin melindungiku. Jika saja ku dengarkan dia, tak akan ku terima semua komentar kebencian ini dan terjebak di rumah seminggu lamanya. Kulukai Lak hanya untuk menambah follower. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Ku harap aku bisa minta maaf padanya sekarang. Tapi, kemudian, yang membuatku terkejut, setelah 3 hari saja, ibu memberitahuku aku boleh kembali bersekolah. Masih ada bisik-bisik tentangku, tapi itu tak penting. Karena Lak sedang menungguku di lokerku. Aku segera menghampirinya, minta maaf, dan jelaskan semuanya. Claire, aku tahu kau cewek yang paling penyayang dan baik. Kau hanya terbuai dengan popularitas Instagrammu yang tak penting. Lagi pula, aku tahu kau bukan pencuri.
Kemudian Lak cerita padaku kalau karena curiga, dia meminta memeriksa CCTV di mall perbelanjaan itu. Dan mengungkap kalau Tamara lah yang memasukkan kotak kalung itu ke dalam tasku. Ternyata, dia hanya bergaul denganku karena aku ini terkenal dan kaya. Jadi, saat Isabel membayarnya, dia berubah 180 derajat, berlari ke Isabel dan menipuku. Lak melaporkan ini ke kepala sekolah, dan sekarang keduanya sudah diskors. Itulah, mengejar popularitas di internet tak memberiku teman sejati. Sayangnya hanya pengagum maya dan seorang teman palsu. Aku terbutakan oleh likes dan follower lalu mengabaikan apa yang sesungguhnya penting. Hubunganku di kehidupan nyata dan orang-orang yang tulus peduli padaku. Setelah insiden itu, kuputuskan untuk menonaktifkan akun Instagramku untuk sementara waktu. Paling tidak sampai aku merasa stabil kembali. Dan meskipun aku kehilangan semua followerku, aku tak terlalu peduli lagi. Karena sekarang aku sedang sibuk menghabiskan waktu dengan mereka yang sungguh. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cowok tampan di hadapanku itu adalah Ethan. Orang yang aku suka sejak aku berumur 14 tahun. Saat itu, Ethan adalah rekan bisnis ayahku. Jadi dia sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Selama bertahun-tahun aku menyukainya diam-diam. Namun kini, di usia 19 tahun, aku akhirnya bisa jujur mengenai perasaanku. Jadi, ketika aku bertemu dengannya secara kebetulan di toko kelontong, rasanya memang begitu. Dia mengundangku untuk minum di kafe terdekat, dan kami langsung cocok. Kami mulai sering kencan, dan sekarang kami menjadi pasangan resmi. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Ethan baru saja bercerai dan memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Clarice selalu ada di sisinya. Sambil melamun, aku tidak bisa menyembunyikan diri dari pikiran menjadi ibu tiri seseorang. Ya ampun, aku belum ingin menjadi seorang ibu. Jangan khawatir, Clarice adalah anak yang lucu. Aku tahu kalian berdua akan akur. Clarice memberiku senyuman licik saat dia melihatku. Ikan lain terpancing. Hah? Hei, itu bukan cara yang benar. Minta maaf, sekarang. Ethan segera berkata. Clarice mengeluarkan suara keras. Lalu dengan enggan meminta maaf. Hebat. Kapan berteman dengan gadis nakal berusia 10 tahun jadi hal yang menyenangkan? Aku memahami ini lebih baik karena aku memiliki adik perempuan. Entah dia membuatku pusing atau marah padaku karena ingin permen. Dan aku yakin Clarice juga akan melakukan hal yang sama. Suatu hari, Ethan menelponku dengan panik dan mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak. Mereka memberitahuku di saat-saat terakhir. Aku tidak punya waktu untuk mencari babysitter. Bisa bantu rawat Clarice selama beberapa hari? Apa? Aku baru saja bertemu gadis itu, dan sekarang aku harus memikirkannya selama beberapa hari? Aku masih tidak tahu harus berkata apa sementara Ethan melanjutkan. Aku akan menebusnya setelah ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang ku ketahui, Clarice ada di depan pintu rumahku. Astaga, seseorang tolong aku. Ya, kamu tahu gadis-gadis seusia itu, seperti adik perempuanku. Aku terus mengutarakan kata-kataku sementara Mike hanya tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku harus membuatnya menyukaiku untuk menyenangkan hati Ethan. Jadi, Mike sayang, bisakah kamu ikut jalan-jalan bersama kami? Serius? Tolong, bukankah kamu baik-baik saja dengan para wanita? Bagus, kamu tahu aku tidak bisa mengatakan tidak padamu. Aku membawa Clarice ke taman hiburan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Mike. Siapa ini? Aku tidak suka orang asing. Aku tersenyum dan berkata, ini Mike, dia sangat keren dan aku tidak peduli. Cindy, kamu menyeretku ke dalam situasi seperti apa? Sobat, aku harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tamasya berubah menjadi kompetisi di antara mereka. Clarice menantang Mike untuk bermain game demi game dengannya sampai dia menang. Pada akhirnya, mereka bermain dengan senjata air, dan aku tahu pasti Mike membiarkan dia menang. Tapi begitu dia melepaskan pistol airnya, Clarice menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Ups, apa ini? Itulah harga yang harus dibayar bagi yang kalah. Oke Cindy, sudah cukup. Selamat bersenang-senang. Dan dia bergegas pergi. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan padanya? Aku berdiri di sana tercengang, menatap Clarice. Oke, jadi itu agak lucu, tapi aku tidak bisa menertawakan temanku yang malang itu. Aku mau es krim. Clarice menyeringai lalu melompat pergi. Es krim. Seorang gadis yang mengincar hatiku sendiri.
Dalam perjalanan pulang, kami berbicara banyak tentang acara favoritnya, klub pengasuh bayi, dan bagaimana Stacy adalah karakter favoritnya. Mungkin hari ini tidak terlalu buruk. Beberapa hari kemudian, Ethan kembali dan aku sangat senang bertemu dengannya. Terima kasih banyak telah merawat Clarice. Sementara itu, aku melihat Clarice perlahan mundur, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kupikir dia akan sama bahagianya denganku saat bertemu dengannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi ke kamarku. Setelah itu, saat makan malam, pertanyaan "apa kamu sakit?" dilontarkan tak kurang dari 10 kali. Dan itu membuatku mual juga. Ku bilang aku tidak sakit, dan aku tidak ingin ke dokter. Ethan, menurutku Clarice baik-baik saja, jadi mungkin berhenti bertanya padanya. Mendengar itu, Ethan tampak risih dan berbalik. Aneh. Apa yang salah dengan mereka? Mungkin ini hanya perbuatan mereka. Apapun itu, aku tidak menikmati suasana yang berat ini. Keesokan harinya setelah makan siang, Clarice membantuku membersihkan meja sementara Ethan sedang berkemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Dia bersikeras mencuci piring sementara aku mengucapkan selamat tinggal pada Ethan. Kami sedang berpelukan di ambang pintu, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari dapur. Ethan dan aku sama-sama bergegas masuk ke sana dan melihat Clarice menangis sambil menggenggam tangannya. Ethan dengan panik bertanya, Apa yang terjadi? sementara aku segera mencari kotak P3K. Aku sedang mencuci piring, tapi tanganku tidak sengaja terluka. Cindy, maafkan aku. Aku tidak berhati-hati. Tolong jangan hukum aku. Apa? Apa yang dia bicarakan? Ethan sepertinya memiliki pertanyaan yang sama denganku. Cindy selalu membuatku mengerjakan tugas. Dia mengatakan kepadaku jika aku melakukannya dengan buruk, aku tidak bisa makan malam. Hah? Kenapa dia mengatakan hal yang tidak benar? Menjadi pucat karena kaget, aku bergumam. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah, izinkan aku pulang. Clarice menyelaku sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Clarice berteriak. Dasar monster! Lalu dia berlari ke atas. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ethan menatapku dan menghela nafas. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, dia tidak mengira aku tega melakukan itu. Bukan? Aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Clarice mengenai hal ini. Jadi, aku pergi ke kamarnya dan dengan tenang berkata, Clarice, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah. Apa? Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi apakah orang-orang akan mempercayaimu? Atau gadis kecil yang malang? Ya, Tuhan. Itu aku yang mengira dia adalah anak yang manis. Padahal kenyataannya, dia justru sebaliknya. Aku bergegas keluar dan gemeteran. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelpon Mike dan menceritakan semuanya padanya. Ya ampun, anak itu rumit. Mungkin dia tidak ingin kamu bersama ayahnya. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sungguh aneh. Aku pikir kamu harus menjauh dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Lagi pula, Ethan sedang dalam perjalanan lagi, dan aku bertanggung jawab atas dia. Jadi aku menjaga jarak, tidak lagi berbicara atau bersenang-senang. Tapi sepertinya Clarice punya ide lain. Aku sedang menonton TV di ruang tamu ketika Clarice muncul dan menarik bajuku. Cindy, aku ingin kamu bermain video game denganku. Semakin aku diam, semakin keras dia menariknya. Tidak, Clarice, aku sedang tidak mood. Aku berteriak. Mainlah sendiri. Lalu aku pergi. Beberapa saat kemudian, Cass, seorang siswa senior datang untuk memberiku beberapa dokumen. Kami duduk dan minum es teh. Lalu tiba-tiba, bam! Dan tangisan. Oh tidak. Cass dan aku bergegas menuju sumber suara. Clarice terjatuh dari tangga di ruang bawah tanah dan dikelilingi oleh keranjang cucian dan pakaian kotor. Cass segera berlari ke sana dan membantunya sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Cindy menyuruhku mencuci pakaian tepat waktu. Keranjangnya terlalu penuh, jadi aku terpeleset. Tidak. Aku berteriak dalam hati ketika Cass menatapku khawatir. Cass, tolong,
Nanti aku jelaskan. Bisakah kamu pergi? Kenapa? Aku berteriak ke wajah Clarice saat Cass pergi. Jika kamu tidak main denganku, kamu akan jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kamu harus masuk penjara. Ini membuatku gila. Beberapa hari yang lalu, dia ingin ayahnya membawanya pergi dari sini. Dan sekarang dia memerasku karena tidak bermain dengannya. Tepat pada saat itu, Ethan memanggil. Hai Cindy, aku hanya ingin memeriksa kalian berdua. Apakah Clarice sakit atau apa? Apa-apaan ini? Apakah aku gila? Atau keduanya sebenarnya aneh? Ya ampun, aku butuh Mike sekarang. Tolong, bawa aku pergi dari sini. Kataku sambil membukakan pintu untuk Mike. Berhenti! Clarice berteriak. Kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, sekarang kamu memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan? Jika kamu pergi, aku akan memberitahu seluruh dunia betapa buruknya kamu memperlakukanku. Kalian berdua akan masuk penjara. Jadi itu penipuanmu? Seringannya menghilang. Dia menjadi pucat dan tergagap. Tidak, itu milik ayahku. Penipuan ayahmu? Clarice tampak bingung ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia segera menutupinya. Tidak ada. Mike duduk dan menatapnya dengan mata tajam. Aku berdiri di sana menunggu jawabannya. Ayahku yang membuatku. Akhirnya, Clarice mengaku. Ternyata, Ethan adalah seorang penipu profesional yang menipu gadis-gadis muda kaya agar memberinya uang. Lebih buruk lagi, dia menyeret putrinya ke dalam rencananya. Rencananya seperti ini. Dia menggunakan ketampanannya untuk menggoda para gadis, lalu kelucuan Clarice untuk mendapatkan empati para gadis. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan bisnis di menit-menit terakhir dan meminta mereka untuk menjaga Clarice. Sementara itu, Clarice berpura-pura sakit parah. Ketika Ethan kembali, dia akan membujuk gadis-gadis itu untuk menyerahkan uang untuk biaya rumah sakit. Lalu dia dan Clarice akan menghilang dari kehidupan mereka. Awalnya dia menyuruhku melakukan apa yang dia katakan dan akan membelikanku sepeda. Bagaimana dengan kebohongan yang kamu buat? Tanyaku masih kaget. Aku mengarang alasan itu agar ayah membawaku pergi. Aku sangat menyukaimu. Jadi aku tidak ingin rencananya berhasil. Lalu kenapa kamu terus bertingkah? Karena Cindy marah padaku. Dan aku ingin dia bermain denganku. Jadi aku melakukan trik itu lagi. Air mata mengalir di wajahku. Sulit dipercaya. Aku dengan sukarela masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah itu, kami mengungkap kejahatan Ethan. Clarice juga membantu kami. Ternyata, dia bangkrut. Itulah sebabnya istrinya meninggalkan dia. Dan kenapa dia tidak lagi menjadi rekan bisnis ayahku. Ethan ditangkap, tapi ibu Clarice sedang berada di luar negeri. Dan dia menolak kembali untuk putrinya. Sejujurnya, aku mencintai Clarice. Dan aku tidak ingin dia tinggal di panti asuhan. Jadi aku membiarkannya tinggal di tempatku untuk sementara waktu sebelum aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Jelas, orang tuaku memiliki kapasitas dan kekuatan lebih untuk menghadapi hal ini. Butuh beberapa saat bagi Claire melupakan rasa bersalahnya dan menyesuaikan diri. Namun hubungan kami jadi lebih baik. Dia adalah gadis manis dan pintar yang pantas mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan orang tuanya. Lalu suatu hari, aku pulang dari kampus dan menemukan Clarice sedang meletakkan beberapa mawar di meja makan yang sudah ditata secara romantis dengan lilin dan stik. Cindy, kamu kembali. Bagaimana bisa kamu menyiapkan makan malam lengkap seperti ini? Clarice tidak berkata apa-apa, hanya terkikik dan berlari ke kamarnya. Seseorang memelukku dari belakang. Maukah kau menjadi teman kencanku malam ini? Itu adalah Mike. Kalau dipikir-pikir, kurasa pria sempurnaku ada di depan mataku selama ini. Jadi, sambil nyengir, aku berbalik dan menjawab. Aku pikir kamu tidak akan pernah bertemu. Ayah, dari mana? Aku khawatir sekali. Pergi sana, jangan sentuh aku. Aku langsung tercengang. Tak paham kenapa ayahku yang dulunya baik hati jadi sangat dingin terhadapku. Ku tersadar dari lamunanku dan coba membantunya melangkah, tapi ia menepisku. Mataku mulai berkaca-kaca dan aku tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ada wanita lain muncul. Dengan cepat dia membantu ayah bangkit dan tersenyum padaku. Jangan khawatir sayang, aku akan mengurusnya. Permisi? Siapa dia? Ibuku baru saja dikebumikan dan ayah sudah melanjutkan hidup. Aku tak bisa melihat ini lebih lama lagi, jadi segera ku tinggalkan ruangan.
Bagaimana mungkin semuanya berubah drastis secepat ini? Hidupku dulu begitu sederhana dan sempurna. Aku punya keluarga yang penyayang. Aku selalu juara di sekolah. Orang-orang selalu memuji bagaimana aku mewarisi kecantikan dan kepandaian ibu dan ayahku. Tapi kemudian kecelakaan lalu lintas terjadi dan merenggut ibu dari kami. Sejak itu, ayahku yang penyayang dan santun berubah menjadi pemabuk yang kejam dan kasar, yang sepertinya sangat membenciku. Esok harinya aku sampai di rumah dari sekolah dengan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ayahku. Tapi, kenapa Om Alfred ada di depan pintu? Aku mempersilakannya masuk dan di sanalah ayah, terduduk di sofa, dikelilingi kaleng-kaleng kosong. Segera saat ia melihat kami, ia bicara tak jelas dan mulai melempari kami dengan kaleng. Om Alfred lalu mengajakku ke kedai supaya kami bisa ngobrol. Dan tak bisa kutahan tangis saat mengutarakan betapa buruknya keadaan di rumah. Ia menepuk lenganku dan berkata, "Ayahmu telah melalui banyak hal. Menurutku akan lebih baik jika kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. Kurasa sebaiknya sementara kau tinggal bersama kami." Jadi itulah bagaimana akhirnya aku tinggal bersama Om Alfred, Tante Madeline, dan sepupuku Clement. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Seburuk kedengarannya, lengan bisa jauh dari ayahku dan bisa berpikir dengan semestinya kali ini. Aku sangat beruntung Om Alfred memberiku rumah kedua. Tapi kemudian ia pergi untuk perjalanan bisnis dan kemudian semuanya berubah. Aku sedang berjalan kembali menuju kamarku saat Clement muncul di depan pintunya dan menjegalku. Saat aku terhuyung dan mendarat dengan kedua tangan dan lututku, dia mendengus. "Yes, benar begitu. Menunduklah pada ratumu. Kau jelata menjijikkan. Kau seharusnya tahu tempatmu di rumah ini." Cewek itu sangat menyebalkan. Saat ayahnya pergi, dia tak berhenti menyiksaku. Sungguh ironis namanya Clemens. Tapi dia sama sekali tak terlihat baik. Aku sudah muak dengan sindiran-sindiran kejamnya. Ini sudah jadi masalah pribadi. Jadi dengan marah ku jawab, "Aku tahu kau hanya iri padaku karena nilaimu jelek dan kau tak cantik." Mata Clemens berkaca-kaca. Lalu dia mendorongku dan lari ke ibunya. Aku mengikutinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Tante Madeline. Ia merenggut ke Clemens lalu membentaknya. Phew, untungnya Tante Madeline berada di pihakku. Intinya, keadilan ditegakkan, ya kan? Salah. Tak lama kemudian, sikap tanteku juga berubah padaku. Suatu kali aku sedang membantu tanteku memasak kaserol saat pintu bel berbunyi. Ternyata itu teman lama tanteku. Segera saat ia melihatku dengan riang berkata, "Wah, baru beberapa tahun, tapi Clement sudah tumbuh besar. Semakin dia besar, semakin terlihat mirip dengan Alfred, bukan begitu? Lihat mata dan senyumannya." Aku menatap bingung Tante Madeline dan melihat suasana hatinya segera berubah. Malam itu, saat ku keluarkan hidangan kaserol, Tante Madeline makan sesuap lalu meludahkannya ke serbet. "Kau ini ceroboh, sembrono, dan sekarang pemasak yang buruk. Jadilah sedikit berguna, bisa tidak?" Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata-kata. Lalu Clemens menimpali, "Tolong, jangan pernah buat ini lagi. Kaserol ini sangat menjijikkan. Sama sepertimu." Kemudian dia menyeringai padaku saat dibuangnya sepiring penuh ke dalam sampah. Aneh. Bukannya Tante Madeline menyuruhku masak ini karena itu kesukaan Clemens? Sepertinya kehidupan di rumah ini tak akan jadi lebih mudah. Selama seminggu berikutnya, komentar mengejek dan sinis mereka terus berlanjut. Suatu hari aku menata rambutku dengan cara yang berbeda dan Clemens mendengus padaku. "Apa itu? Sepertinya ada lobster di kepalamu." "Apa kau tak pernah terpikir mengecat rambutmu karena warna pirang pantas untukmu?" Di kesempatan lain aku diundang ke sebuah pesta, jadi ku kenakan gaun yang cantik ini. Tapi saat aku turun ke bawah memakainya, mereka berdua mencibirku dan tanteku berkata, "Oh, sayang, apa bajumu membuatmu kelihatan lebih gemuk dari biasanya? Atau itu karena kau sudah cukup makan karena hidup dengan kami?" Di lain waktu, aku sedang duduk di meja sarapan mengoleskan lip gloss ke bibirku. Saat Clemens merebut itu dariku, saat ku coba merebutnya kembali, dia tertawa kecil. "Untuk apa? Memakai ini di bibirmu hanya membuatmu terlihat putus asa. Toh, tak ada yang ingin menciummu." Astaga, kesabaranku dengan cewek ini sudah sangat tipis. Parahnya, Tante Madeline tak sengaja dengar semuanya, tapi ia hanya tertawa. Aku tak paham kenapa mereka bersikap seperti ini. Aku tahu aku tak jelek atau gemuk. Jauh dari itu. Aku tahu aku cantik, karena aku selalu dipuji untuk rambut panjangku yang mengkilap. Ya, sampai aku pindah ke sini. Ini sangat membingungkan. Kenapa mereka iri padaku? Ternyata, menjadi terlalu cantik itu tak mudah. Semuanya makin sulit saat ayahku, yang juga kepala sekolah, kembali bekerja setelah masa cutinya. Dia benar-benar mengacuhkanku dan itu membuatku merasa tak karuan. Kemudian aku tiba di rumah dari sekolah dan Tante Madeline merecokiku, menanyakan apa aku ingin makan sesuatu. "Hah? Apa? Oh, aku paham. Om Alfred sudah kembali dari dinas kerjanya."
Ini waktunya mengungkap akting palsu duo ibu anak ini sekali untuk selamanya. Jadi di malam itu aku menawarkan diri untuk masak. Ya, kalian bisa tebak. Aku membuat hidangan kaserol. Saat ku bawa keluar, Clemens tak sengaja berteriak. Ew, aku sudah bilang padamu aku benci masakan ini. Tante Madeline jadi pucat, dan Clemens menatap kaget sambil melongo. Kemudian aku berlutut dan memohon. Aku tahu aku salah, tolong jangan hukum aku lagi. Aku tak ingin tidur di ruang bawah tanah lagi. Om Alfred terlihat sangat bingung, jadi kulanjutkan. Aku lupa kalau Clemens benci masakan ini. Aku sudah dihukum beberapa kali, tapi aku masih tetap saja mengacau. Aku memang pantas disalahkan. Ada apa ini? Aku pergi beberapa minggu dan pulang untuk mendapati pertumpahan darah. Ia menyuruh Tante Madeline ke kamar mereka untuk ngobrol pribadi. Kami bahkan tak punya hubungan darah. Jangan harap ibuku dan aku akan bersikap baik padamu. Dia berucap, kemudian langsung pergi. Apa? Apa yang Clemens maksud? Tentu saja kami sedara. Tante Madeline adalah adik ayahku, ya kan? Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Katakan padaku kebenarannya. Therese adalah anakmu dengan Claire, ya kan? Aku terkejut. Claire? Ibuku? Apa aku salah dengar? Aku tahu. Mark memberitahuku. Hari di mana Claire kecelakaan, mereka melakukan tes darah dan menemukan kalau golongan darah Therese tak sesuai dengannya. Jelas, dia bukan putri kandungnya. Dan dia terlihat mirip denganmu. Sekarang katakan, apa kau dan Claire selingkuh di belakang kami? Kau dulunya sangat mencintainya sebelum kau menikahiku. Jadi ayah memperlakukanku begitu karena dia mengetahui kalau aku ini bukan putrinya sendiri? Dan Om Alfred dan ibuku dulunya saling jatuh cinta sebelum ia menikah dengan ayahku? Jelaskan padaku. Cukup, Alfred akhirnya bicara. tak ada yang bisa kujelaskan padamu. Mendengar langkah kaki menuju ke arahku, aku bergegas menuju kamarku, menutup pintu lalu merayap masuk ke selimutku berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu dibuka. Itu Om Alfred. Therese, ayo kita pergi dari sini. Ku kemasi tas lalu pergi dengan pamanku Alfred. Kami pindah ke apartemen kecil tak jauh dari rumahnya. Meski ia sangat memperhatikanku, ia tak pernah membahas tentang hari itu lagi. Aku juga tak berani bertanya. Jadi kami membiarkannya. Dia pasti ayah kandungku, ya kan? Ia hanya belum siap untuk membicarakannya. Ku coba menghindari Clemens sebisa mungkin. Tapi ini tak selalu mudah karena kami pergi ke sekolah yang sama. Bukannya aku takut dengannya atau apa, hanya saja itu canggung. Kemudian suatu hari aku berjalan menyusuri lorong melihat brosur tertempel di loker, pintu, jendela, dan berserakan di lantai. Di semua brosur itu terdapat fotoku. Dan yang tertulis di atasnya adalah, penipu ini adalah produk dari perselingkuhan ibunya dan seorang pria beristri. Semua orang menatapku dengan tatapan kotor dan berbisik-bisik tentangku. Aku panik dan segera keluar dari sana, tapi tak kulihat arahku pergi dan langsung menabrak seseorang yang bertubuh atletis. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Clemens. Menikmati ketenaran? Brosur-brosur ini dibuat khusus untukmu. Tepat di saat itu ayahku muncul membawa selembar brosur. Ia mengacungkannya di depannya. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu mengotori sekolah dengan semua sampah ini? Tinggalkan Therese sendiri. Tak bisa kuhadapi ayahku sekarang, jadi aku lari ke kelas. Sore itu, ku dengar pengeras suara sekolah mengumumkan kalau semua yang ditulis di brosur itu adalah kebohongan, dan Clemens dihukum. Setelah bel berbunyi, aku hanya ingin pulang ke rumah dan sembunyi dari dunia. Tapi saat aku melangkah keluar, kulihat ayahku menungguku di gerbang. Tak ada yang perlu kusampaikan padanya, jadi aku mengabaikannya dan berlalu. Tolong, Therese. Paling tidak dengar ayah dulu. Aku langsung berhenti kemudian jalan mendekatinya. Kurasa ini waktunya aku mengetahui kebenarannya. Jadi, ternyata benar. Aku bukan putrinya. Tapi aku juga bukan putri Om Alfred juga. Aku mengetahuinya, dan ini membuatku merasa sangat bersalah. Ayah berkata, lalu menunjukkan padaku berkas sertifikat inseminasi buatan. Ternyata, setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuaku menjalani tes, dan ayahku didiagnosa mandul. Ibu tak ingin ayah kecewa. Jadi diam-diam ia memperoleh inseminasi buatan dan melahirkanku. Itu bukan kesalahan ibumu. Dan aku yang salah memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal. Air mata mengalir deras di mataku dengan tiap kata yang kudengar darinya. Therese, ayah minta maaf. Keegoisan dan kegetiran kami, para orang tua sudah menyakitimu. Tertegun, aku berbalik dan mendapati Om Alfred sudah ada di sana di belakangku. Kurasa ia datang menjemputku dan aku tak memperhatikan karena sedang berbicara dengan ayah. Ia pasti sudah dengar semuanya. Aku dan Alfred akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika kamu ingin temukan ayah biologismu, kami akan berusaha sebaik-baiknya. Aku memandang ayah dan Om Alfred. Berpikir, tak perlu. Karena aku sudah punya 2 orang ayah yang luar biasa.